antum semua, ketika antum lulus nanti, walaupun antum cuma MTS di sini atau sampai selesai, hormati guru antum, doakan guru antum. Karena di dalam kita menghormati guru kita, di dalam kita mendoakan guru kita, disitulah ada keberkahan, disitulah ada kesuksesan. Dan ini bukan perkataan kosong biasa, bukan omong kosong biasa. Suatu saat Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hambal, imam besar Islam. Ada 4 imam besar dalam Islam, imam fikih. Pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam siapa? Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang ulama yang berhasil, ulama yang bisa membimbing umat, mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai mazhab yang bertahan sampai sekarang. Ilmunya bermanfaat. Di antara rahasia kesuksesan beliau, di antara rahasia keberkahan ilmu beliau adalah beliau selalu mendoakan guru beliau setiap hari. Di antara rahasia kesuksesan beliau, beliau selalu mendoakan gurunya setiap hari. Beliau mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i selama berapa tahun? 40 tahun. Di dalam sholatnya Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun, tidak pernah berhenti. Kemudian bahkan dikisahkan dalam manaqib Imam Ahmad karangan Ibnul Jauzi rahimahullah, suatu saat Imam Ahmad itu mendoakan yang namanya Abul Haytham. Beliau mengatakan rahimallah Abul Haytham, semoga Allah merahmati Abul Haytham. Jadi ada orang namanya Abul Haytham, didoakan oleh Imam Ahmad, rahimallahu Abul Haytham. Kemudian murid-muridnya yang mendengar, lebih tepatnya anak beliau yang mendengar, bertanya kepada bapaknya, wahai bapak, wahai ayahanda, siapa Abul Haytham? Kenapa engkau selalu mendoakannya? Imam Ahmad mengatakan, beliau adalah guruku. Abul Haytham adalah gurunya Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad mendoakannya setiap hari. Kemudian anaknya bertanya, apa yang dia ajarkan kepada kamu? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, sungguh waktu dulu saya di penjara, karena Imam Ahmad pernah di penjara karena difitnah, beliau ketakutan pada malam hari sebelum dicambuk. Beliau kalau tidak salah dihukum akan dicambuk 18 cambukan esok harinya. Ketakutan, dan terlihat dari raut wajah muka Imam Ahmad, beliau sangat ketakutan. Kemudian waktu di penjara, teman di sebelahnya ada yang bernama Abul Haytham. Beliau mengenali Imam Ahmad karena Imam Ahmad adalah seorang ulama yang terkenal. Beliau kemudian bertanya pada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, saya tahu kamu. Apakah kau mengenali saya? Kata Imam Ahmad, tidak, saya tidak mengenali kamu. Kemudian Abul Haytham mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya adalah Abul Haytham, seorang pencuri, seorang pencopet. Dan besok atau hukuman saya ya wahai Imam Ahmad adalah 18.000 cambukan dan dipisah-pisah. Maksudnya mungkin hari ini 100, minggu depan 100, dan saya tidak takut. Mengapa engkau yang berada di jalan kebenaran wahai Imam Ahmad cuma dicambuk 18 kali engkau takut? Padahal saya yang seorang pencuri berada di jalan yang salah tidak takut dengan 18.000 cambukan. Engkau yang berada di jalan kebenaran takut dengan 18 cambukan. Kemudian Imam Ahmad tenang hatinya setelah mendengar nasihat seorang pencuri tadi. Sejak saat itu Imam Ahmad selalu mendoakan Abul Haytham dan dianggap sebagai gurunya. Bayangkan, seorang pencuri yang hanya memberikan sepatah kata nasihat didoakan selalu oleh Imam Ahmad. Bagaimana dengan guru-guru kita, ustadzah kita di As-Salam yang mengajarkan ilmu yang sangat banyak sekali, maka lebih pantas kita doakan sehari-hari. Coba antum praktekkan mulai sekarang, doakan ustadzah kita, ustadz dari SD kita, SMP, semuanya kita doakan dalam keseharian. Dulu para sahabat ada yang kalau berdoa itu mengelis, buat list puluhan nama yang dia doakan dalam kesehariannya. Dan antum coba mulai list guru-guru antum, list teman-teman antum, keluarga utama, keluarga kita, kemudian guru-guru kita. Insya Allah ketika kita membiasakan seperti itu, maka pintu keberhasilan, pintu kesuksesan akan